Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, bertempat di keluarga Bapak Haurisa. Perlu diketahui yang akan membawa firman pada malam hari ini Bapak Pendeta Uki. Tetapi sebelum kita masuk di dalam ibadah, kami beri kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan dibawakan dalam doa syafaat nanti. Kami silakan. Selamat malam kepada Bapak Pendeta dan kepada ibu-ibu untuk beribadah di rumah saya dan kami. Semoga pelayanan ini akan selalu menyertai kita, dan untuk kehadiran keluarga kami, anak istri dan anak satu dan lain bisa hadir dengan sesuatu hal arti dan sahabat. Semoga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan menyertai dan memberkati. Untuk pokok doa akan disampaikan dengan pendeta sebagai Tuhan. Di Bapak Haurisa, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh. Mari saat teduh. Selesai. Jemaat, mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 hingga 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Mari kita puji GB 6 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya, dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dalam pelataran. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian,
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari GB 89 ayat bait 1 dan 4. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakanlah kami Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Yesaya 58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan diri Sabat, menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Persilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga, sebagai persekutuan jemaat yang ada di sektor pelayanan 3 secara khusus dan keluarga Haurisa, kita sadari bahwa hidup dan kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dalam hal ini kita diingatkan untuk memahami bahwa anugerah Tuhan yang selalu diberikan setiap hari seharusnya membuat kita selalu menyiapkan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan, khususnya pada hari-hari atau waktu-waktu yang sudah ditentukan. Pada bacaan kita saat ini merujuk pada pelanggaran hari Sabat yang digambarkan dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14.
menegaskan bahwa pelanggaran itu terjadi adalah karena sifat umat yang mementingkan diri. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Minggu itu menjadi hari istirahat. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, Sabatnya itu hari Sabtu. Lalu kemudian kekristenan kekristenan mengambil hari Minggu dengan dasarnya ada di Matius 28 ayat 1 sampai 6 itu berpatokan pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari itu yang kita kuduskan buat Tuhan. Sama seperti Sabat. Lalu dalam banyak hal kita melihat bahwa kalau bicara tradisi orang Yahudi, kita bicara tentang Sabat itu dilihat sebagai hari perhentian, hari istirahat, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang hari yang dikhususkan untuk Tuhan, maka kita tahu sejarah dan latar belakangnya. Di mana dalam kitab Kejadian digambarkan bahwa Allah bekerja selama 6 hari, lalu kemudian pada hari yang ke-7 Dia beristirahat. Dan hari itu dikuduskan. Bahkan itu ditegaskan lagi ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bahwa Sabat menjadi peringatan yang khusus. Sabat menjadi hari yang dikuduskan untuk Allah. Hari yang ditetapkan bahwa kita datang mempersembahkan diri kepada Allah. Kita memberikan waktu yang khusus untuk Allah. Nah, Sabat sendiri memiliki makna secara ekologi, bicara tentang alam. Bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Kanaan, Allah mempersilahkan mereka bekerja dan menggarap lahan mereka selama 6 tahun. Tapi pada tahun ke-7, 1 tahun itu tidak boleh menggarap. Supaya apa? Supaya tanah bisa beristirahat, bisa mempersiapkan diri, bisa mengelolanya. Sehingga ketika 1 tahun berikut dikelola lagi, dia akan memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau terus-terusan dikelola, maka dia tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, itu tujuannya. Artinya bahwa Sabat itu memiliki makna yang cukup luas. Tetapi kemudian dalam perjalanannya, ketika bangsa Israel mereka kembali dari pembuangan, mereka tinggal di Yerusalem, kita menemukan di sana bahwa saya memberikan gambaran. Ada pelanggaran yang terjadi. Dikatakan apabila engkau tidak menginjak-injak Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus. Kata menginjak-injak dan urusanmu itu memberi makna bahwa orang tidak menghargai Sabat itu sepenuhnya. Orang tidak menggunakan Sabat itu sebagai waktu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi justru orang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hatinya. Yang ya istilah orang ya zaman sekarang ini namanya refreshing. Kita pergi ke tempat-tempat wisata, orang lebih memilih keluar bersama ketimbang datang kepada Tuhan. Para petinggi di Yerusalem pada saat itu melakukan itu. Jadi mereka tidak betul-betul menjalani Sabat itu. Mereka tidak betul-betul berhenti dari seluruh aktivitas mereka. Tetapi justru mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati mereka yang belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Orang, apalagi sekarang Bapak Ibu, orang ke gereja, dia ke gereja dengan penampilan yang seadanya. Itu berarti bahwa dia mau keluar kota, atau dia mau jalan-jalan setelah ibadah. Karena tidak ada lagi waktu untuk datang, untuk pulang ke rumah misalnya. Ya sekedar pakai jeans, sekedar pakai kaos kerak, yang penting datang ke gereja. Padahal ketika dia datang itu hanya sebagai formalitas, tidak memberi hati dan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya sudah setelah ini saya mau acara. Bahkan tidak jarang kalau ibadahnya agak lama, selesai dia memberi persembahan, dia merasa dia sudah beri apa yang Tuhan berikan, balikin kepada Tuhan, dia pergi. Tidak perlu lagi terima berkat, tidak perlu lagi salaman, tidak perlu lagi bercengkrama. Karena mengejar kesenangan diri, mengejar kesenangan duniawi. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia,
Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan acaramu dan tidak mengurus urusanmu dan berkata mengkosong. Nah, selanjutnya firman Tuhan juga menegaskan pada kita bahwa sahabat itu penting. Bahwa ketika kita bicara sahabat sebagai hari kudus Tuhan, bukan bicara tentang hari kenikmatan yang harus kita nikmati setelah seminggu kita beristirahat. Apalagi sekarang Bapak Ibu, harusnya kan ada waktu. Rata-rata misalnya pegawai negeri sipil kerjanya 5 hari. Ada 2 hari istirahat. Sabtu pakai untuk keluarga, hari Minggu harusnya pakai untuk Tuhan. Gitu kan? Dikuduskan untuk Tuhan. Tidak ada banyak orang yang tidak menyadari itu. Bahkan habis ibadah, selesai ibadah, saya lihat misalnya ada ibadah di dalam, ya ibadah. Jangan urus-urusan yang di luar dulu. Kalau sudah selesai ibadah baru urus-urusan yang di luar. Tetapi kan itu tidak dilakukan. Karena orang berpikir ini jauh lebih penting, ini juga penting, ini penting dan semua penting. Tetapi bicara tentang kepentingan, maka kepentingan yang paling utama adalah kita mementingkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saat yang berikut ketika orang selesai beribadah, ada hal-hal yang harusnya tidak boleh diomongin. Gitu kan? Baru selesai ibadah terima berkat, yang terjadi kalau ngumpul ketemu ngomongin orang. Ngomongin hal yang membuat dosa, padahal ibadah yang kita jalani itu adalah bagian dari pertemuan kita dengan Tuhan, datang mengucap syukur. Kita datang bersyukur, kita datang menyerahkan diri kita. Kita datang mendengarkan firman Tuhan untuk kita lakukan selama sepekan. Bukan kita merusak ibadah itu dengan kalau tidak ada sikap dan tindakan yang di luar itu, omongan. Selesai ibadah, bisa ngomongin orang. Bisa ngomongin hal yang tidak benar. Bisa membangun omongan yang pada akhirnya menyebabkan situasi tidak jadi lebih baik. Nah, itu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan teguran ini disampaikan oleh Yesaya kepada para pembesar dan juga kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita menganggap bahwa ibadah itu sesuatu yang sudah biasa. Tetapi kita tidak memaknai nilai dari persekutuan itu. Kita tidak memahami arti dan tujuan ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan. Ini hanya biasa, rutinitas. Ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi sahabat itu harus dimaknai bukan bicara tentang kesenangan diri kita. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, kita datang bersenang-senang, bersyukur. Jadi ibadah itu jangan sampai menjadi beban, tetapi lihatlah sebagai kesenangan iman kita. Saya mau datang beribadah ini karena kesenangan iman, karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai dan memelihara kehidupan kita selama 6 hari. Hari ke-7 kita datang mengucap syukur. Bersyukur berarti bersuka cita. Bersyukur berarti bersenang-senang bersama Tuhan. Nah, kalau kita bisa memaknai itu dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun menjanjikan yang namanya berkat. Gitu kan? Dikatakan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apa yang menarik dari sini bahwa ketika kita fokus untuk beribadah, kita tidak melihat ibadah itu sebagai beban, sebagai sesuatu yang ibadah lagi, padahal saya ada acara hari ini. Nah, berpikir sederhana bahwa Tuhan menyediakan waktu kepada kita begitu banyak. 1 kali 24 jam, 6 kali 24 jam. Hari ke-7 itu hari yang betul-betul kita di rumah, mungkin kita beristirahat, kita santai, kita menikmati semua dalam kebersamaan dan sebagainya. Bukan sebaliknya kita menganggap bahwa hari Minggu ibadah lagi. Nah, karena tidak sadar itu muncul dari dalam pikiran kita. Di satu sisi kita membutuhkan berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi di sisi lain ketika kita harus datang bersama-sama dengan Tuhan, kita merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang membebani kita. Nah, itu persoalan yang terjadi, Bapak Ibu.
Jadi bagaimana kita memaknai ibadah kita, ibadah yang benar dalam persekutuan, terutama dalam ibadah Minggu sebagai orang percaya. Karena orang Kristen sudah mengkhususkan hari Minggu itu sebagai hari yang kita khususkan buat Tuhan. Oh, tidak mau kita hormati hari itu, kita khususkan hari itu buat Tuhan, cukuplah. Makanya saya selalu bilang, satu minggu berapa kali sih, berapa jam sih kita kasih waktu buat Tuhan? Hampir tidak cukup 24 jam. Tapi Tuhan memberi waktu kepada kita lebih. Nah, mestinya kita syukuri itu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa melimpah. Gitu kan, waktu yang begitu banyak. Tapi terkadang waktu itu tidak cukup bagi kita. Sehingga kita mengambil waktu Tuhan juga buat kita. Nah, membayangkan sebaliknya ketika waktu yang sama diambil Tuhan dari kita. Apa yang bisa kita perbuat dalam kehidupan ini? Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sederhana. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kita semua untuk lebih fokus tentang bagaimana kita membangun ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menerima berkat dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita mengabaikan berkat itu. Jadi sebagai mitra Allah, mitra kerja Allah, manusia harus hidup dalam hubungan yang benar dan relasi antara manusia dengan Allah harus bertumbuh dengan baik. Setiap tindakan manusia harus memperlihatkan sikap kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jangan sampai kita hanya menuntut dari Tuhan, tetapi kita sendiri memberi kepada Tuhan itu sangat terbatas. Bahkan kalau bisa, sisa yang kita miliki baru kita kasih buat Tuhan. Tidak kan, harusnya yang paling utama yang kita berikan buat Tuhan. Dari semua yang kita terima, utamakan Tuhan dulu. Karena kita sudah terima dari Tuhan. Bukan nanti sudah sisanya, baru ini Tuhan ada sisanya. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu bisa ditempuh ketika kita memaknai hubungan kita dengan Tuhan secara baik. Kita merasa bahwa relasi kita dengan Tuhan itu adalah bagian dari ungkapan syukur dan sukacita kita. Kesenangan kita karena kita bisa dekat dengan Dia sebagai Sang Pencipta dan Sang Pemberi kehidupan ini. Dan Allah mengatur semuanya baik untuk kita. Kebayang juga kalau tubuh kita harus bekerja 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam tanpa istirahat. Apa jadinya dengan tubuh kita? Tapi Allah memberi waktu kepada kita. Pertama, mengistirahatkan tubuh kita secara fisik. Yang kedua, mengistirahatkan pikiran kita secara fisik dengan memalingkan semuanya fokus kepada Tuhan. Nah, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka apa yang tadinya menjadi beban pikiran kita itu kita tinggal serahkan semua kepada Tuhan saja. Tuhan, ini pergumulanku, ini persoalanku. Tapi atas semuanya itu terima kasih bahwa kita sudah melalui 1 minggu dalam perjalanan kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan sekalipun. Dan sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya, Dia tidak pernah menuntut waktu. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun dalam persekutuan ini, tetap kita harus memberi waktu kepada Tuhan setiap saat. Terlebih khusus lagi ketika kita beribadah, bersekutu memuji namanya di hari yang kita kuduskan. Sebagai hari perhentian yang kita khususkan untuk Tuhan, yaitu di hari Minggu. Karena lewat persekutuan itulah yang pertama, kita datang dalam sukacita dan syukur kita kepada Allah. Otomatis kita bersenang-senang dengan Allah. Dalam kesenangan itu, dalam kerendahan hati, dalam kesungguhan hati, maka hal yang sama pun akan menjadi bagian yang kita peroleh dalam kehidupan kita, yaitu berkat dan sukacita penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita datang dalam kerendahan hati, dalam kesungguhan hati, dan memberi seluruhnya, seutuhnya kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan di hari yang kita pakai untuk beribadah, yaitu di hari Minggu dan hari-hari yang kita tetapkan dalam ibadah kategorial maupun ibadah keluarga. Berilah waktu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberi yang lebih kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita merespon firman Tuhan.
dengan menyanyi dari Penyemat nomor 20 bait yang pertama dan bait yang kedua. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati lara dan apa yang terus kita angkat sama-sama. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati lara. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Padamu hari Ahad, terciptalah terang, dan Kristus juru selamat telah bangkit dan menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna 3 kali, terangmu berseri. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga persekutuan ini menjadi sukacita bagi kami. Karena kami tahu bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu setia memelihara, menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hingga pada kesempatan ini ya Tuhan, sebagai orang percaya, kami datang menyerahkan persekutuan umat Tuhan yang ada di Jemaat GPIB Shalom Denpasar ya Tuhan. Berdoa bagi seluruh pelayan-Mu, pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, satgas COVID, karyawan kantor, semua yang terlibat dalam pelayanan. Bapak berkati lebih khusus lagi pada pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah keluarga yang boleh berlangsung di tengah-tengah keluarga Haurisa saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan memperkenankan persekutuan ini terjadi. Untuk itu kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Berdoa bagi Ibu Sumarmi di Malang dalam masa tuanya ya Tuhan. Bapak berkati, beri sukacita, beri kesehatan, terutama dalam menjalani hari-hari hidup di masa tuanya ya Tuhan. Anak-anak kekasih, berdoa juga bagi kehidupan keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kekasih dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulannya. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Jauhkan dia dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Ibu kekasih yang dengan setia mendampingi anak, menantu, bahkan cucu terkasih dan suami terkasih ya Tuhan. Bapak juga berikan kekuatan dan kesehatan. Bapak limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, serta sukacita untuk terus dapat menjalani tugas panggilannya di tengah-tengah keluarga ini. Anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, berdoa bagi Veronica bersama dengan suami dan anak terkasih. Bapak berkati keluarga ini juga dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, juga dalam mendidik dan membesarkan anak terkasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa juga bagi Fredrik bersama istri dan anaknya ya Tuhan. Bapak berkati juga keluarga ini. Berkati Fredrik sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga,
agar dapat membimbing dan menuntun istri dan anak kekasih untuk tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maitri dalam pendidikannya, dalam kebersamaan yang kedua orang tua kekasih, dalam masa mudanya, terutama dalam usaha meraih cita-cita dan masa depannya. Bapa berkati anak kekasih ini juga. Beri dia kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan kami selaku umat-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menjadi peka dan peduli terhadap perbuatan nyata dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh hadir untuk menjadi berkat bagi sesama kami di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian kami, Tuhan menyampaikan berkat bagi kami. Dan berkat yang sama pun boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, persekutuan, maupun dimanapun kami ada dan hadir serta bersekutu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa juga ya Tuhan bagi pos pelayanan GPIB ya Tuhan. Bapak berkati para pendeta, diaken, penatua, pengurus PLK, PA dan PT, secara khusus kekalayan ya Tuhan dalam melayani dan bersaksi di sana ya Tuhan. Bapak berkati para pelayan-Mu agar mereka tetap setia melayani dan memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berdoa juga secara khusus bagi persidangan Sinode GPIB yang ke-21 yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tanggal 26 sampai 31. Bapak berkati majelis Sinode dan panitia penyelenggara yang mempersiapkan ini. Bapak juga berkati sehingga situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah pandemik ini tidak membuat proses persidangan ini tertunda ya Tuhan atau tidak terselenggara sekalipun. Tapi kami percaya bahwa waktu Tuhan akan berproses memberi situasi yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini secara khusus di Provinsi Jawa Timur, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh juga bahwa Tuhan hadir bersama di jemaat ini untuk menyertai dan memberkati panitia pembangunan dalam merencanakan proses pembangunan tahap kedua. Berkati juga ya Tuhan seluruh kegiatan pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah semua itu boleh memberikan kesadaran bagi kami bersama untuk selalu bersukacita, bersyukur, bersenang-senang bersama Engkau. Karena lewat ibadah ini kami menemukan anugerah penyertaan dalam kehidupan kami, meyakinkan kami bahwa kami percaya kepada Allah yang hidup, yang bekerja di tengah-tengah dunia ini, yang memelihara dan menyertai setiap kami di dalam kesulitan sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan mereka yang dalam masa pemulihan karena sakit penyakit, dalam usia tua, janda duda, anak yatim piatu. Bapak berkati juga sehingga mereka terus boleh menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masa sulit yang dihadapi saat ini. Pemerintah bangsa dan negara kami Bapak berkati juga agar pemerintah mampu untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang boleh memberikan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya Tuhan, terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapak berkati beri hikmat kepada semua pihak agar dapat bersama-sama memerangi penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati seluruh program pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah, maupun pemerintah setempat di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili ya Tuhan. Bapak berkati para pemimpin kami ini, sehingga mereka mampu untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sadar sebagai manusia kami jauh dari sempurna. Kami mohon kepadamu, ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan, dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong kolektor diedarkan, Jemaat kita bernyanyi bersama dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Mari kita angkat bersama-sama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur tunaikan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, marilah kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita melanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Gita Bakti 117 ayat 1, ajar kami melakukan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa mohon berkat. Ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih
karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolong sehingga menghadirkan damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang, sampai Maranatha.